Bapak Ibu yang saya hormati, untuk sesi berikutnya kami mengundang Bapak Menteri Dalam Negeri selaku Wakil Ketua 7 Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional untuk menyampaikan arahan dan paparannya. Kepada Bapak Tito Karnavian, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Menteri Agama, senior saya Bapak Jenderal Faurozi. Kemudian yang saya hormati Bapak Menteri Kesehatan, Pak Dr. Terawan. Kemudian saya Baik, Menteri Pendidikan Budayaan, Mas Nadiem. Juga senior saya Pak Letjen TNI Doni Monardo, Kepala BNPB yang juga sebagai Kasatgas COVID-19 Nasional. Kemudian Deputi Bidang Koordinasi Pendidikan Agama yang mewakili Bapak Menko PMK, Profesor Agus Sartono, Pak Sekjen Kemendikbud, Moderator Prof. Ainun Naim, PhD, Bapak-bapak, ibu-ibu, gubernur, wali kota, bupati, atau yang mewakili yang hadir secara virtual, kemudian juga para pejabat pimpinan tinggi KL yang ada. Bapak-bapak yang sekalian, pertama-tama kita mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kegiatan ini dapat dilaksanakan, dan kami dari Kemendagri menganggapnya adalah kegiatan yang sangat penting karena ini ada suatu keputusan bersama 4 kementerian yang bersepakat untuk membuat kebijakan baru dalam rangka proses pembelajaran di dunia pendidikan. Kita melihat bahwa perubahan yang paling mendasar adalah yang tadinya berdasarkan zonasi sesuai dengan data COVID-19 dari Satgas, kemudian menimbang plus dan minusnya, kebijakan ini berubah dengan tidak melihat zonasi, dengan mendorong tatap muka, tapi tetap pada protokol, ketaatan pada protokol kesehatan COVID. Pada prinsipnya dari Kemendagri mendukung langkah-langkah ini, karena kita melihat ada beberapa dampak negatif tadi disampaikan oleh Mas Nadiem, Mendikbud. Namun tentu juga kita tidak bisa kita juga harus memberikan antisipasi kesiapan agar tatap muka tidak menjadi klaster baru di lingkungan pendidikan, termasuk juga lingkungan pendidikan keagamaan. Nah, untuk itu dari Kemendagri melihat bahwa di samping langkah-langkah atau arahan-arahan yang ditulis dalam SKB ini tentang apa yang harus dikerjakan oleh setiap sekolah, satuan pendidikan untuk menjaga agar satuan pendidikan dan arena tatap muka tidak menjadi penularan, kami kira sudah baik. Dan ini perlu ada langkah-langkah untuk meyakinkan bahwa langkah-langkah tersebut dilaksanakan dan diikuti. Ini memerlukan koordinasi dan sosialisasi. Tapi di samping itu, kami melihat ada yang lebih luas lagi, karena penularan tidak hanya terjadi di dalam lingkungan pendidikan, sekolah atau pesantren, tapi bisa terjadi di luar lingkungan. Kami baru saja mendapatkan baca data dari Jerman, dari Hamburg, itu menyampaikan bahwa ya, judulnya ini di channel News Asia hari ini. Jadi most children caught COVID-19 outside school. German data. Itu dari 472 sekolah di Hamburg, 171 sekolah terinfeksi.
Kemudian 78% dari 372 anak-anak yang terinfeksi pada saat masa summer dan autumn kemarin itu tertularnya adalah di luar sekolah. Artinya kita juga perlu melakukan precaution, langkah-langkah agar anak-anak kita dengan adanya tatap muka mereka akan melakukan mobilitas dari rumah yang tadinya belajar dari rumah, mereka harus bergerak menuju sekolah. Ini artinya sistem transportasi kita, transportasi publik, juga Dinas Perhubungan daerah masing-masing harus meyakinkan transportasi publik juga sesuai dengan menyesuaikan prinsip protokol. Karena nanti akan ada lonjakan jumlah penumpang dari anak-anak sekolah. Kemudian kedua, kami melihat perlu juga peran daripada Diskominfo dan Humas dari tiap-tiap kabupaten kota dan provinsi untuk melakukan sosialisasi agar setiap anak melakukan proteksi dengan meyakinkan bahwa mereka mengikuti protokol kesehatan, baik menggunakan masker, hand sanitizer, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan lain-lain. Kemudian orang tua, peran daripada orang tua juga sangat penting. Nah, ini peran daripada Diskominfo dan juga Humas dari Dinas Kabupaten Biro Humas Kabupaten Kota dan Provinsi untuk juga mengingatkan para orang tua agar anak-anaknya betul-betul begitu berangkat mereka menggunakan masker, bila perlu diberikan hand sanitizer yang dikantongi, sehingga mereka proteksi masing-masing menjadi kuat dari tiap-tiap anak ini pada saat mereka berangkat sampai dan kembali. Dan kemudian di sekolah mungkin tadi selain precaution yang disampaikan oleh protokol yang disampaikan oleh Mas Nadiem tadi, kami lihat perlu juga upaya untuk menghindari kerumunan, kegiatan kerumunan dalam bentuk yang lain, terutama ekstrakurikuler. Misalnya kegiatan olahraga, kegiatan kesenian, kegiatan upacara-upacara, yang semua jangan sampai terjadi kerumunan yang tidak bisa menjaga jarak. Jangan sampai nanti karena sudah sekian bulan, euforia, kemudian lepas kendali, pengawasan kurang, sekolah-sekolah kemudian melakukan ada kegiatan ekstrakurikuler yang terjadi pengumpulan kerumunan anak-anak sehingga akhirnya terjadi penularan. Kemudian juga kami melihat perlu ada satuan SKPD yang lain di daerah yang perlu untuk juga ikut berkontribusi, yaitu Dinas Kesehatan. Dinas Kesehatan di samping bersama Satgas COVID di tiap-tiap daerah, selain juga membantu bahu-membahu dengan Humas dan Diskominfo daerah masing-masing, melakukan sosialisasi protokol kesehatan kepada orang tua, anak, dan juga kepada sekolah. Di samping itu juga Dinas Kesehatan juga dapat melakukan kegiatan testing, mungkin testing secara random di satuan pendidikan termasuk pesantren, dengan biaya dari pemerintah daerah, dan bila perlu dilakukan juga secara reguler, mungkin bulanan. Dan yang berikutnya lagi adalah meningkatkan kapasitas kesehatan, terutama fasilitas karantina di tiap-tiap daerah. Kalau ternyata terjadi klaster baru, maka secepatnya untuk dilakukan karantina. Artinya tiap daerah Dinas Kesehatan harus menyiapkan tempat-tempat karantina. Ini dan juga meningkatkan kapasitas untuk treatment rumah sakit yang ada di tiap-tiap kabupaten kota maupun provinsi. Kita mengantisipasi jangan sampai nanti terjadi lonjakan dari tatap muka ini. Dengan demikian, kami akan menindaklanjuti Kemendagri dengan mengeluarkan surat edaran. Surat edaran karena tidak bisa dikerjakan sendiri oleh Dinas Pendidikan. Dinas Pendidikan terbatas, tidak akan mampu untuk menjangkau berbagai antisipasi yang kami sebutkan tadi. Ini dalam surat edaran ini nanti kami akan sebutkan
apa saja yang harus dikerjakan oleh kepala daerah, karena powernya ada pada kepala daerah yang bisa membawai dinas pendidikan, dinas kesehatan, satgas COVID daerah, dinas perhubungan, biro humas, diskom info, itu powernya adalah pada kepala daerah. Jadi mohon pada rekan-rekan kepala daerah sambil menunggu SE, surat edaran yang kami akan buat secara detail, SKPD apa berbuat apa, sambil tentunya terbuka bagi kepala daerah untuk mengembangkan sesuai kebijakan, sesuai dengan kondisi wilayah masing-masing. Dan nanti dalam SE ini, karena kita mulai memasuki tahun anggaran baru 2021, maka kami akan meyakinkan bahwa dokumen kegiatan-kegiatan tadi yang dilakukan oleh berbagai SKPD tadi, ini dimasukkan dalam dokumen rencana kerja pemerintah daerah atau RKPD, dan juga dokumen penganggarannya, dokumen APBD, sehingga diyakinkan bahwa semua mekanisme untuk proteksi tatap muka tidak menjadi klaster itu betul-betul diprogramkan dan dianggarkan oleh tiap-tiap daerah. Ini surat edaran akan segera kami buat dan minggu depan kami akan segera sampaikan kepada seluruh kepala daerah. Namun satu hal mungkin untuk Bapak Mendikbud, Mas Nadiem, daerah-daerah ini ada yang memiliki kapasitas fiskal yang kuat. Artinya kita tahu bahwa tiap daerah ini Pak, ada 3 sumber utama anggaran mereka. Yang pertama adalah dari dana transfer pusat, dana perimbangan. Kemudian yang kedua adalah dari dana pendapatan asli daerah, PAD. Dan yang ketiga adalah dari sumber lain seperti dari badan usaha milik daerah. Dan semua dalam kondisi COVID saat ini semua terkontraksi. Untuk itu daerah ada yang memiliki kapasitas kuat dengan ditandai dengan PAD-nya lebih banyak daripada transfer pusat. Ada yang sedang antara PAD dengan transfer pusat itu berimbang. Tapi ada juga yang hanya PAD-nya rendah sekali sehingga mengandalkan transfer pusat. Untuk itu berbagai kegiatan yang harus diprogramkan dan dianggarkan ini akan mempengaruhi postur APBD. Untuk daerah yang kuat kapasitas fiskalnya mungkin bisa mandiri, tapi yang kapasitas fiskalnya rendah, yang ditandai dengan ketergantungan yang tinggi terhadap transfer pusat, kami menyarankan kalau memang masih ada ruang fiskal di Kemendikbud, mungkin bisa secara selektif membantu dengan mekanisme dana dekonsentrasi. Dana dekonsentrasi kepada daerah-daerah yang kapasitasnya rendah. Nanti mungkin sambil jalan tim dari Kemendikbud, kami dari tim dari Kemendagri akan memberikan data daerah-daerah mana yang mungkin memerlukan dukungan. Selain itu kami kira dengan adanya kewenangan memang diberikan kepada daerah untuk menentukan tatap muka yang mana yang dilaksanakan, mana yang tidak, mekanismenya, kami melihat bahwa perlu juga tetap ada monitoring evaluasi dari pemerintah pusat. Untuk itu kami kira dari Kemendikbud perlu membuat tim monitoring evaluasi yang melaksanakan kegiatan MONEF secara reguler. Secara reguler dengan mengikutsertakan KL-KL yang lain, kami juga siap dari, saya kira yang masuk dalam keempat kementerian plus Satgas COVID ini bisa melakukan monitoring secara reguler bulanan. Bila terjadi klaster karena tatap muka dan daerah sudah bertindak, maka kita tinggal memperkuat. Tapi kalau kepala daerah belum bertindak atau kurang bertindak secara cukup, maka ini perlu dukungan dari pusat. Ini kami kira yang perlu kami sampaikan. Terakhir, kepada rekan-rekan gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah, juga kami mohon nanti pada saat melakukan review RKPD maupun APBD, itu kewenangannya pada gubernur. Itu RKPD APBD tingkat 2, yaitu kota dan kabupaten.
mohon kepada Bapak Gubernur dengan staf ini dapat betul-betul melihat apakah semua langkah-langkah untuk memagari, membantu agar kegiatan tatap muka ini berjalan lancar, karena ini melibatkan beberapa SKPD. Ini betul-betul diyakinkan itu teranggarkan dan terprogramkan dalam dokumen RKPD dan APBD yang ada di tingkat 2. Sedangkan evaluasi untuk tingkat provinsi akan dikerjakan oleh Kemendagri, baik dari Dirjen Bangda maupun Dirjen Pembinaan Keuangan Daerah. Ini akan kami kerjakan. Kami kira itu yang kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih banyak. Kami dari Kemendagri siap untuk mendukung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Menteri Dalam Negeri atas arahannya yang sangat jelas dan juga dukungannya mengenai tindak lanjut dari pelaksanaan kebijakan